Halo semuanya, saya Frater Keli, Frater Projo Jakarta. Saya berasal dari lingkungan Ana 2 di Paroki Kelapa Gading. Saat ini, saya sedang menjalani masa pembinaan sebagai calon imam di tahun orientasi rohani Keuskupan Agung Jakarta bersama dengan ke-15 frater lainnya di Wisma Puruhita, Klender. Alasan utama saya ingin menjadi seorang calon imam ialah karena saya ingin mengabdikan diri saya kepada Tuhan dan kepada gereja. Pesan untuk para kaum muda sekalian di Paroki Kelapa Gading. Semoga kalian tetap bersemangat untuk berkarya, untuk melayani Tuhan, untuk melayani gereja, melayani sesama di tengah masa pandemi ini. Dan juga untuk para orang tua, semoga para orang tua dapat memberikan teladan bagi anak-anaknya untuk semakin berani melayani sesama kita di tengah masa pandemi ini. Salam dari Wisma Puruhita, Tuhan memberkati. Shalom, perkenalkan saya Frater Bimo, saya umat Paroki Kelapa Gading dari lingkungan Bernadette 2. Saat ini saya sedang menjalani formasi atau menjalani hidup panggilan sebagai calon imam Keuskupan Agung Jakarta, calon imam diosesan Jakarta atau Projo Jakarta. Saya sedang menjalani perutusan sebagai frater filosofan atau seorang frater yang sedang studi filsafat. Dan kami tinggal, para frater tinggal, dan saya tinggal di Wisma Cempaka Putih Timur. Alasan saya untuk memilih hidup sebagai calon imam adalah untuk menjawab kasih Tuhan. Tiap-tiap hari saya merasa bahwa Tuhan itu selalu mengasihi saya lewat orang tua, lewat teman-teman saya, lewat para imam paroki, lewat para umat di Paroki Kelapa Gading juga pastinya, dan juga teman-teman sekolah. Saya merasa dikasih Tuhan melalui mereka. Maka untuk menjawab kasih Tuhan itu, saya ingin mensyukurinya dengan menjawab sebagai hidup panggilan sebagai seorang calon imam dan nantinya akan menjadi imam diosesan Jakarta. Oleh karena itu pesan saya untuk kaum muda, secara khusus OMK di Paroki Kelapa Gading, janganlah takut untuk menjawab panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan sebagai calon imam, sebagai calon suster, calon bruder, merupakan salah satu bentuk wujud rasa syukur kita. Lihat saja romo-romo paroki kita, Romo Hendar, Romo Suto, dan juga Romo Inung, serta romo-romo yang lain. Bukankah wajah mereka selalu memancarkan rasa syukur? Senyuman-senyuman mereka selalu menyapa kita dengan penuh ketulusan dan rasa syukur. Maka datanglah dan lihatlah. Datanglah dan lihatlah para frater hidup panggilan sebagai calon imam, calon suster, dan calon bruder sebagai bentuk rasa syukur kita. Jangan-jangan hal ini bisa menjawab kegalauan kita. Jangan-jangan bisa menjawab juga kejombloan kita. Jangan-jangan bisa menjawab juga kekosongan hati kita tiap-tiap harinya. Dan untuk para orang tua, janganlah takut menyerahkan anak-anak Anda ketika Tuhan sudah memilih. Maka pastilah siapalah kita yang bisa menolak. Maka terus mendoakan yang terbaik untuk anak-anak Anda, untuk putra-putri Anda, dan juga untuk para imam dan para calon imam, agar secara khusus di Keuskupan Agung Jakarta, pelayanan gerejawi selalu tumbuh dan berkembang, dan kita semua bisa hidup dalam kasih Tuhan. Salam dari saya, Frater Bimo. Semoga berkat kasih karunia Allah turun melimpah atas kita semua. Shalom. Shalom umat di Paroki Kelapa Gading, saya Romo Graha. Saya berasal dari lingkungan Bernadette 2 di Paroki Kelapa Gading. Saya ditabiskan sebagai Imam Projo Jakarta pada tahun 2017. Saat ini saya bertugas sebagai pastor rekan di Paroki Harapan Indah, Bekasi, Santo Albertus Agung. Alasan utama saya memilih jalan hidup sebagai seorang imam Katolik adalah karena saya ingin melayani umat
dan ingin membawa semakin banyak manusia berada di dalam jalan Kristus. Pesan saya untuk umat Kelapa Gading, khususnya kepada kaum muda, jangan ragu untuk mencari dan menjalani kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing. Selamat mencoba. Saya untuk orang tua, mari kita mendukung dan selalu mendoakan anak-anak kita untuk menemukan panggilan yang tepat bagi kehidupan mereka. Terima kasih. Salam dari saya, Romo Graha. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita. Halo umat di Paroki Kelapa Gading, saya Romo Bernard Timothy, berasal dari wilayah Elizabeth II. Saya ditabiskan menjadi imam di Ordo Dominikan pada tahun 2013. Saat ini saya bertugas di Paroki Santo Louis Bertrand di Louisville, Kentucky, di Amerika. Alasan utama saya menjadi imam Katolik adalah karena Tuhan yang memanggil saya untuk melayani umat-umatnya. Dan saya senang bisa melayani Tuhan dan melayani umat-umatnya. Pesan saya untuk umat di Kelapa Gading, khususnya kaum muda, jangan takut. Tuhan akan memberi, pasti. Dan juga untuk orang tua, berdoalah untuk anak-anakmu, terutama agar mereka bisa menerima panggilan Tuhan di hidupnya. Tuhan berkati kalian semua. Amin. Hai, halo, saya Romo Antonius Didis Supartono. Saya berasal dari Paroki Kelapa Gading, khususnya lingkungan Santo Antonius III. Saat itu, saya ditabiskan 20 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 15 Agustus tahun 2000. Saat ini bertugas di PMKJ Uni Timur sebagai pastor pendamping para mahasiswa sejak tahun 2014 hingga saat ini. Dan tugas yang kedua sebagai pemimpin rohani Legio Maria Sesenatus Bejana Rohani se-Indonesia Barat. Dan tugas yang ketiga, tahun 2019 awal saya tinggal di Paroki Cilangkap dan ditambah tugas menjadi pastor rekan di Paroki Cilangkap ini. Kenapa saya ingin menjadi imam Katolik? Karena saya sungguh merasakan cinta Tuhan pada saya, khususnya untuk umat di paroki-paroki di Kusuma Agung Jakarta. Di Jakarta saya sungguh dicintai umatnya. Oleh karena itu saya harus membalas cinta umat itu dengan mencintai Kusuma Agung Jakarta dengan menjadi imam pelayan Tuhan. Dan yang keempat, saya berharap orang-orang muda di Kelapa Gading khususnya, saya ingat betul di tengah sawah gereja saat itu dan sekarang bangunan yang begitu tinggi di gereja Paroki Kelapa Gading, semoga juga semangat persaudaraannya tinggi seperti bangunan-bangunan yang menjulang tinggi di sekitar gereja kita. Dan untuk yang terakhir, untuk para orang tua, saya berharap punya sikap kepedulian dan cinta tanah air harus ditanamkan oleh anak-anak Anda. Bila anak-anak Anda ingin menjadi imam, jangan halang-halangi mereka. Bila semangat motivasi, juga jangan memaksa mereka menjadi imamnya. Karena untuk itu, saya berharap kita semua menjadi pribadi-pribadi yang dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan. Semoga kita senantiasa diberkati oleh berkat Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu panggilan, kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Romo atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi adik-adikku yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Kok biasa kalau kita mengikuti bina iman atau pendalaman yang hari Minggu itu kita biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa gitu ya. Untuk memicu semangat kita. Nah, semoga adik-adik sekalian pun hari ini tetap bahagia, tetap ceria dan juga sehat ya. Karena kita masih berhadapan dengan pandemi Covid. Maka yang datang ke gereja pun hanya segelintir saja. Hanya beberapa anak yang bertugas. Tapi jangan khawatir, berkat Allah dan rahmat Allah selalu tercurah kepada kita yang selalu memohon. Nah, karena hari ini adalah hari Minggu panggilan, Frater akan bercerita sedikit
soal perjalanan hidup panggilan yang frater jalani hingga saat ini. Ya sebenarnya kalau boleh jujur-jujuran, kisah perjalanan hidup frater cukup panjang ya. Mulai dari SMP, kemudian masuk ke seminari, menjalani seminari tinggi, kemudian menjadi frater dan bertugas di Paroki Kelapa Gading ini. Nah, mungkin kalau frater udah punya niat atau udah punya modal, rencananya mau dibuat sebuah film serial kisah panggilan, kayaknya menarik ya. Bukan serial ya, serial. Nah, kita nggak tahu kapan kalau sekarang kita bisa mengumpulkan niat, lalu punya modal, pasti apa yang kita inginkan itu pasti tercapai, pasti bisa dilakukan. Nah, maksud frater adalah kisah hidup panggilan yang frater jalani itu penuh dengan aneka warna-warni. Banyak perjumpaan, kemudian suka duka, lalu bahagia, lalu senang, lalu ada sedih, kadang juga ragu-ragu. Campur aduk semuanya menjadi satu dalam hidup panggilan. Nah, namun kali ini frater akan mem-sharingkan kisah hidup panggilan frater saat mulai masuk ke seminari. Saat frater mulai terpanggil. Siapa tahu dari adik-adik sekalian yang ada di sini, yang ada di rumah, itu juga bisa termotivasi. Punya keinginan untuk menjadi seorang romo, suster, atau biarawan-biarawati lainnya. Nah, kisahnya seperti ini. Pilihan hidup untuk menjadi seorang romo yang sekarang saya jalani sampai saat ini bermula dari pengalaman tertarik dan bahkan kagum pada sebuah kasula yang digunakan oleh romo. Bisa dilihat ya teman-teman, kalau misalkan nggak tahu kasula itu apa, kasula itu yang digunakan oleh Romo Wisnu sekarang ini. Warnanya putih, begitu. Ada pengalaman terpikat, pengalaman terpukau, dan juga ada pengalaman jatuh hati saat melihat romo menggunakan kasula. Keren gitu ya rasanya kalau menggunakan kasula itu. Nah, waktu itu ketika saya bertugas di salah satu paroki di Kuskupan Bandung, pada saat doa syukur agung, saya sedang menjadi seorang misdinar. Pada saat doa syukur agung, saat saya bertugas, saya bengong. Bengong ketika romo sedang memberkati tubuh dan darah Kristus. Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Kristus. Seharusnya tugas seorang misdinar adalah membunyikan loncengnya. Krincing, krincing, krincing. Tetapi saat itu frater hanya terdiam, bengong melihat romo yang menggunakan kasulanya memberkati tubuh dan darah Kristus. Nah, ada pengalaman terpukau, saking terpesonanya melihat romo yang menggunakan kasula keren. Entah mengapa bisa begitu, frater juga masih bertanya-tanya sampai saat ini. Seolah-olah ada tarikan Roh Kudus yang membuat frater itu bengong, terpukau melihat romo yang sedang memberkati tubuh dan darah Kristus. Ada pengalaman personal buat diri frater sendiri. Nah, pengalaman bengong terus bertanya-tanya dengan diri sendiri itu membuat hati itu merasa ada yang ganjel. Apa sih yang terjadi dengan diri saya? Kenapa sih kok tadi ketika bertugas tidak membunyikan lonceng? Padahal setiap harinya frater selalu bertugas misdinar dan tidak pernah lupa untuk membunyikan lonceng sebelumnya. Tetapi kala itu frater bengong dan terdiam. Nah, menjadi suatu keheranan di dalam diri frater sendiri. Sampai pulang ke rumah pun frater juga masih bertanya-tanya, kenapa ya
kok bisa seperti itu ketika Romo memberkati, itu tugas frater harusnya membunyikan lonceng. Tapi frater terpukau karena kasula yang digunakan oleh Romo. Nah, rasa-rasanya itu pengalaman jatuh cinta membuat hati terenyuh, ya kayak adem-adem gitu kalau ngelihat kasula Romo. Nah, ada pengalaman keterpesonaan dari dalam diri frater, namun hanya sebatas kagum. Waktu itu hanya sebatas kagum. Dan belum muncul keinginan untuk menjadi seorang Romo. Jadi ngelihat kasula Romo ya hanya seneng aja, hanya kagum aja. Nah, karena dulu waktu frater masih SD sampai dengan SMP, cita-cita frater adalah menjadi seorang pemain bola dulu. Karena hobinya main bola dulu. Jadi nggak ada keinginan untuk menjadi seorang Romo. Bahkan frater ingin menjadi seorang pemain bola timnas. Gitu. Ya meskipun kemampuannya belum mumpuni, tapi ada keinginan, ada motivasi ingin menjadi seorang pemain bola. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain. Frater dipanggil meski belum peka banget kalau itu adalah panggilan dari Tuhan. Ya berkali-kali ketika frater bertugas menjadi misdinar, ada pengalaman terkesan, ada pengalaman terpesona, ada pengalaman kagum ketika melihat Romo yang sedang mempersembahkan Ekaristi. Tapi kala itu frater masih belum sadar. Ya ibarat kata kalau kodenya doi ya, udah diberikan terus, datang berkali-kali, tapi nggak pernah ditanggapi secara serius gitu. Itu hanya analoginya seperti itu. Nah, setiap bertugas misdinar selalu ada pergumulan batin setelah selesai misa. Kok ada keinginan, kok ada rasa yang membuat hati itu adem. Nah, hanya rasa adem yang merasuk ke dalam diri itu membuat frater pun punya keinginan mencoba untuk mencari-cari cara, bertanya kepada Romo di paroki Bandung untuk bagaimana caranya masuk ke seminari. Nah, memang ketika frater melihat kasula ada pengalaman yang enak, pengalaman yang mendalam, jatuh hati. Ya kalau kata Pamungkasit, kalau lihat Romo pakai kasula, ademnya itu sampai ke tulang-tulang. Nah, inilah yang dinamakan dengan panggilan Tuhan. Dan saya mempercayainya bahwa Tuhan telah memberikan sebuah kesempatan, benih yang ditaburkan kepada diri saya untuk mencoba berani menanggapi panggilan Tuhan. Saya bukan dipilih menjadi pemain bola, tetapi saya dipilih menjadi bolanya Tuhan untuk menemani perjalanan hidup Tuhan. Disitulah saya sampai saat ini mensyukuri rahmat panggilan. Nah, semoga pengalaman unik seperti itu juga bisa dirasakan oleh teman-teman dan adik-adik sekalian. Siapa tahu ada pengalaman personal dengan Romo, dengan frater, dengan suster yang sama, yang serupa dengan pengalaman saya saat ini. Nah, berangkat dari pengalaman saya tadi, tergetar hatinya, saya pun mencoba untuk mencari-cari seminari, kemudian cari di internet cara masuk untuk masuk ke seminari, menjadi seorang calon Romo. Nah, terus dengan adanya kegigihan dari dalam diri frater, terus akhirnya juga mendapat formulir, yaitu formulir seminari menengah Mertoyudan.
Lalu frater juga berusaha untuk memenuhi prasyarat-prasyarat yang diperlukan. Lalu minta rekomendasi kepada romo paroki. Semua dilakukan secara mandiri, tanpa sepengetahuan orang tua. Kemudian frater masuk dan berangkat ke Mertoyudan untuk mengikuti tes seminari, seminari menengah. Nah, frater ke sana juga berangkat sendiri menggunakan kereta api. Terus frater kala itu izinnya ke orang tua adalah pergi ke rumah nenek yang ada di Jogja. Padahal frater waktu itu adalah mendaftar ke seminari tanpa sepengetahuan orang tua. Karena frater takut, ada ketakutan dalam diri kalau misalkan orang tua tidak merestui keinginan frater tadi. Maka frater diam-diam berangkat ke seminari dan tes di sana. Dan puji Tuhan, upaya kegigihan yang tadi frater lakukan itu membuahkan hasil yang membahagiakan bagi diri frater. Berkat pertolongan Bunda Maria, frater pun bisa berpegang teguh dan bisa masuk ke seminari. Nah, awalnya rasa takut, kemudian rasa deg-degan, khawatir, itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi diri frater. Nah, itu adalah pengalaman, secuil pengalaman yang frater bisa sharingkan kepada teman-teman dan adik-adik sekalian. Kiranya teman-teman dan adik-adik sekalian pun bisa menemukan pengalaman-pengalaman unik yang sederhana buat diri teman-teman. Siapa tahu dari teman-teman ada yang terpanggil. Nah, refleksi yang ingin frater bagikan untuk teman-teman Bir, dan teman-teman muda sekalian, mari kita temukan panggilan hidup kita masing-masing. Kalau ada getaran hati atau ada rasa greget pengen mendaftar ke seminari, yuk kita coba tanggapi. Kita tidak tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Siapa tahu kalian, teman-teman muda, juga dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pelayannya, sebagai seorang romo, sebagai seorang suster, frater, biarawan, dan biarawati. Kita harus berani untuk meneguhkan diri kita, untuk berani berkata, ya, saya berani. Maka dari itu, mengizinkan Romo Wisnu saya untuk mempersembahkan satu lagu yang mungkin bisa menginspirasi untuk teman-teman muda lainnya. Lagunya adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kalau ada yang tahu boleh nyanyi bareng-bareng. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sadarilah bahwa Tuhan telah memanggil kita kapanpun dan dimanapun. Semoga teman-teman sekalian semakin berani untuk menjawab ya dan mau menyediakan diri pada percikan panggilan Tuhan yang telah disemai dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.